Tadi sebelum kita turun dari pesawat sempat sarapan pagi, dikasih nasi lemak, porsinya itu banyak, dikasih yogurt, dikasih roti isi, minum orange juice, minum air putih, cukup lah. Jadi pagi ini kita nggak perlu sarapan dulu, nanti siang kita sekalian makan siang dan ngopi. Sebelum kita keluar dari bandara, saya mau santai-santai dulu sebentar karena maupun sampai hotel juga sekarang itu belum bisa check-in sama sekali. Jadi mending saya duduk ngerjain video, upload beberapa video buat di YouTube channel Traveling with Hen. Oke? Ini lagi nunggu kereta, kita mau ke Milano Cadorna. Jadi kita di platform 2, tadi bayarnya 13 euro. Jadi sekitar berapa tuh? 200 ribuan lah ya. Untuk sampai di Milano Cadorna. Nanti kita baru nyambung lagi pakai subway biasa ke area Babilia. Ini udah di atas kereta. Baru jalan 8.26 keretanya. Sekarang masih 8.16. 10 menit menunggu penumpang lain yang mau ke tujuan yang sama. Tiketnya mana tadi ya? Kita mau ke Milano Cadorna. Ini tadi tiketnya yang udah saya tunjukin buat teman-teman. Jadi gampang banget kalau kalian mau ke kota Milan Central, itu kalian tinggal cari direction, ikutin direction yang gambarnya train atau kereta, kemudian nanti kalian akan end up-nya di area dimana banyak banget tiket machine buat beli tiket kereta. Kalau kalian bingung, kalian bisa masuk ke dalam offline counter dan nanyain langsung sama officernya, nanti mereka akan bantuin cari direction yang paling efektif dan efisien, kira-kira begitu. Nah, ini saya dapetin 13 euro. Jadi ya kayak gitu deh. Biasanya banyak yang nanya kalau nonton video traveling ke luar negeri, terus pasti ada aja yang komen dan bertanya kayak gini, syarat terbang ke luar negeri apa? Kalau misalnya kalian nanya pengen tahu syarat terbang ke Italia apa, yang penting kalian tuh sudah vaksin lengkap termasuk boosternya, kalian udah bisa masuk ke Italia bebas. Pastinya pakai visa Schengen dan ada tiket dan bawa duit pastinya. Ya kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen tanya, saya udah bisa jawab, dan karena banyak yang komen dan bentuk pertanyaannya bakal seperti itu. Jadi silahkan nonton video ini buat kalian yang penasaran syarat terbang untuk ke Italia. Jadi sekarang di Milano Cadorna, yang Milano Express yang tadi kita naik kereta dari bandara. Sekarang kita mau pindah kereta lagi ke Cadorna, tapi yang dalam kota, mau ke Babilia, area hotel di mana kita nanti nginap selama 3 malam. So, ayo kita cari keretanya. Orang pada ngeliatin. Saya pikir kalau di luar tuh nggak bakal diliatin, nih diliatin juga. Jadi agak malu. Bingung nih nyari tiketnya di mana, mau duduk dulu aja. Soalnya kayaknya orang pada langsung masuk gitu, pakai portal kayak gini nih. Nah, langsung mereka tapping kartu. Nah, nggak tahu belinya di mana gitu. Sebelum kita ke hotel, ini lagi berdiri aja di depannya Cadorna MRT station gitu. Nggak tahu tuh jalan masuk ke bawahnya ditutup sama security. Jadi orang pada numpuk di bagian depan. Jadi saya kepikiran aja daripada saya numpuk-numpuk juga di depan situ, mending saya nikmatin dulu deh pagi ini di depan MRT station ya. Orangnya rame banget pagi ini. Baru keluar dari hotel, karena kita belum bisa check-in, mereka strict banget, dan karena memang full, jadi nggak ada kamar yang bisa dipakai buat early check-in. Jadi ini masih jalan sekitar area hotel.
Ini ternyata deket banget juga sama Duomo, gereja Katolik, salah satu yang terbesar di Eropa, yang lokasinya ada di kota Milan atau Milano. Tadi sempat makan croissant, ada 2 buah croissant, enak, lumayan diisi. Baru kali ini pertama makan croissant dikasih daun pandan, terus diisi sama kayak saus kacang gitu, jadi ada manis dari saus kacangnya itu. Ini cuacanya jam berapa nih? Jam 12. Cuacanya enak banget. Udaranya masih dingin tapi ada mataharinya. Mau jalan cari makan siang sekalian. Di sini kayaknya tenang banget suasananya. Dan mau ke kiri, mau ke kanan, semuanya kayaknya vibe-nya enak gitu. Jadi kita mau cari makan siang dulu. Yuk, sambil lihat-lihat. Apa kita sekalian ke Duomo dulu ya? Ini lagi nyari tiket kereta tadi, jadi gue tuh mau cerita, tapi lupa nama stasiun keretanya, jadi cari dulu deh stasiun keretanya namanya apa ya. Gak ketemu tiket keretanya, Malpensa Express, Milano Express. Jadi ya intinya itulah, kalau tadi teman-teman traveling lihat perjalanan saya dari Bandara Malpensa ke tengah kota, terus harusnya tuh lanjut lagi naik kereta. Nah, kenapa tadi saya bilang itu MRT-nya ditutup, jadi nggak boleh yang masuk, semuanya dikeluarin karena ada eksiden di kereta. Jadi tadi jalan kaki dari metronya ke hotel, tapi nggak begitu jauh lah, apalagi cuacanya enak begini kan, sekitar 8-10 derajat. Jalan panjang juga nggak bakal keringet sih, jadi tadi jalan sekitar 3 kilo, tapi banyak mampirnya lah, jadi ya bisa menikmati. Hari pertama kita di kota Milan, first impressionnya, meskipun ini bukan kali pertama saya ke Milan, ini yang kedua kali, tapi kotanya menyenangkan, bersih, bahkan lebih bersih daripada my first visit, which was 8 tahun yang lalu saya pernah visit ke Milan. Lagi berdiri di depan satu bangunan namanya Casa Campanini. Arsiteknya itu namanya A. Campanini. Dan dibangun tahun 1904. Bangunannya bagus banget. Ini mengingatkan sama beberapa bangunan yang dibangun oleh Antoni Gaudi yang di Barcelona. Ada Casa Mila dan Casa Batlló. Ini jadi ini nih, ini kendaraannya, rodanya sih 4, tapi yang bisa naik cuma 1 orang, jadi driver sekaligus penumpang cuma 1 orang doang. Nih, kayak brand Itali juga sih. Klise problem terjadi nih, matanya karena silau, berair lagi, dan sekali berair tuh kayak nangis terus nggak putus-putus. Perih banget kalau kena cahaya. Jadi ini lagi berlindung di balik bangunan. Oh, ternyata kampus ini. Silau banget. Ya mataharinya panas tapi udaranya dingin. Kita bakal lanjut lagi. Ayolah kita jalan aja. Orang pada ngeliatin dipikirnya nangis. Ini dia kampusnya yang jadi tempat berlindung dari teriknya matahari. Tapi nyebrang dulu deh, kayaknya banyak yang masuk ke dalam university ini, penasaran. Ini dia nama universitasnya, Università degli Studi di Milano. Wah, ini fakultas saya sebenarnya, Sains Politik Ekonomi Sosial. Ini dia.
Kampusnya nggak begitu besar ya, nggak kayak kalau kampus-kampus negeri di Indo tuh biasanya udah gede-gede banget kan. Udah kayak apa aja gitu gedenya. Ini atau mungkin ini cuma kayak fakultas sosial politik ekonomi doang, jadi besarnya nggak terlalu wah. Mari kita lanjutkan perjalanan kita di hari pertama mengeksplor kota Milan. Sekarang lagi mampir di Starbucks beli kopi cappuccino, harganya €2.50. Berapa tuh rupiahnya? Sambil mau ngedit video Singapura kemarin buat diupload ke YouTube, tapi nggak bisa fokus. Pertama wifi-nya itu suka drop, terus musik backsound-nya cafe Starbucks ini tuh kenceng banget, jadi nggak bisa begitu fokus buat mengedit audio, masukin backsound dan lain-lain. Plus yang paling penting lupa mouse juga, jadi benar-benar nggak bisa produktif. Hanya bisa ngedownload backsound aja dari aplikasinya. Kayaknya kita nggak bakal lama-lama di sini, karena nggak setenang Starbucks pada umumnya. Orang sini itu cara ngomongnya gede banget, kenceng banget. Jadi sedikit mengganggu kenyamanan. Nggak seperti kafe-kafe di Eropa pada umumnya yang biasa suaranya itu bisik-bisik kecil-kecil gitu suaranya. Tadi kan mau nge-charge di Starbucks, terus tiba-tiba ada geng cewek datang nanya udah selesai belum. Ya elah, baru gua mau nge-charge. Ya udahlah ya. Jadi kita keluar Starbucks aja. Toh juga signalnya nggak bagus, wifi-nya. Ini ada banyak windbreaker di dalam tapi malas masuk. Ya sebenarnya tuh masih rasanya jet lag dan ngantuk. Sekarang kita mau ke Duomo aja. Di samping ini ada pengerjaan jalan, konstruksinya gede-gedean, jadi harus muter kalau mau ke Duomo. Padahal tadi bisa motong jalan di depan sana. Ini udah siang, jam berapa tadi ya? Udah siang lah intinya, jam 1-an, jam 2. Ini udah paling panas harusnya, tapi nggak panas. Makanya ini masih pakai jaket dan masih belum ganti baju dari kemarin. Dari Singapura sampai sekarang belum mandi, cuma sikat gigi doang tadi pas di pesawat. Ini kayak Milan Store. Orang lagi pada ngantri buat, tuh antriannya banyak banget mau masuk ke Milan Store. Sepak bola, pencinta bola. Ini kita lagi di kawasannya Duomo. Kalau kita jalan lagi ke arah sana itu sudah sampai Duomo. Tapi ada satu bangunan yang lumayan menarik, namanya Dedicat S. Carolo MD ya bla bla bla. Panjang namanya, ini dia. Tapi bangunannya nggak tahu ini apa. Kita bakal baca di depan situ. Dan ini kan baru hari pertama kita di Milan. Kalau baca dari tulisannya itu Basilica Romana Minor. Jadi ya berhubungan juga sama gereja lah ya. Italia ini juga base campnya Katolik, Kristen Katolik.
Makanya Vatikan itu negara terkecil ada di dalam negara Italia. Jadi pemimpin negaranya sekaligus petinggi agamanya adalah Paus. Itu dia. Milan ini adalah fashion capital juga. Jadi selain Paris yang ada di Eropa, Milan juga adalah salah satu kota fashion atau fashion capital in the world. Orang biasanya kalau ke Milan itu mereka udah pasti naruh belanja sebagai prioritas mereka. Kenapa mereka harus visit? Jadi bukan hanya bangunan yang bagus kayak Duomo, terus katedral banyak, makanannya juga enak-enak. Tapi mereka udah pasti belanja kalau di sini. Milan juga itu termasuk kota yang pickpocketnya perlu diwaspadai. Milan, Barcelona, sama Paris. Jadi kalau ke Milan hati-hati, barangnya harus dijaga baik-baik. Karena di Eropa ini sangat sulit melihat atau membedakan mana pickpocket sama yang bukan. Ya karena mereka fashionnya juga bagus. Ada yang pakai jas kerja, bisnis attire, bahkan ada yang kayak couple, suami istri, tapi ternyata mereka sindikat pickpocket. Jadi perlu waspada. Sebaiknya barang-barang berharga itu taruh aja di safe deposit box di kamar hotel, nggak usah dibawa. Terus kartu-kartu sama uang-uang, duit, semuanya dimasukin ke security waste bag biar aman. Ini skuter kayak begini, ini tuh bisa dipakai, disewain. Jadi kita perlu scan barcode-nya kayak ini nih. Ada aplikasi khusus yang harus kita download, kemudian kita scan. Nanti dia akan otomatis dihitung biayanya dari kilometer pemakaian. Jadi ini elektrik semua. Sepeda juga begitu. Ini buat disewain juga. Jadi harus download aplikasinya. Kalau kayak ini misalnya Redmovie, berarti aplikasinya Redmovie. Terus kalau yang itu berarti Dot. Nah ini biasanya dibayarnya pakai kartu kredit. Jadi data kartu kreditnya ke save. Habis itu dia nanti nge-charge sendiri. Nge-charge dari kartu kredit kalian. Masih dari kawasan sekitar Duomo, ini lagi berdiri di depannya Apple Store. Kalau kemarin di Marina Bay Sands itu ada Apple Store bentuknya bulat dan itu signature banget di Asia. Dan lagi booming banget. Kemarin sempat ke sana. Terus ini Apple Store Milan. Fashionable banget, full glasses. Terus masuknya itu bisa dari atas ini, atau enggak kita bisa duduk kayak di bawah gitu, di depan store-nya tuh kayak di bawah mereka pada duduk-duduk. Jadi mereka bangunnya bukan ke atas, tapi mereka malah bangunnya ke bawah kayak basement gitu modelnya. Jadi kayak gini nih modelnya, mereka pada duduk-duduk di situ. Terus nah ini yang bagian atasnya tadi yang saya bilang. Nah itu logo Apple-nya gede banget, bisa turun ke bawah lewat situ, atau enggak kalau kalian mau akses lewat sini juga bisa. Dan itu tuh nggak kelihatan tokonya mana, tapi masih turun lagi ke bawah. Jadi instead mereka bangun ke atas, mereka malah bangunnya ke bawah. Tapi kita nggak usah masuk ya, kita bakal muter-muter aja. Ini di belakang udah Duomo, tapi ini Duomo dari tampak samping. Tadi sempat ngasih footage juga Duomo dari tampak belakang. Ayo kita coba ke depan ngeliatin Duomo dari front side. Semegah gimana?
Kita sudah di depannya Duomo nih, dari front side, benar-benar dari depannya. Jadi kalau teman-teman yang ke Milan dan tinggalnya nggak persis di tengah kota, nanti gampang banget sebenarnya kalau mau ke Duomo. Itu tinggal cari metronya Duomo, langsung kalian keluar dari exit manapun, itu kalau nggak dari depannya, dari samping atau dari belakangnya Duomo langsung. Itu dia Duomo. Sebenarnya kalian bisa naik ke atas, tapi saya nggak pengen naik ke atas. Kalian bisa naik ke rooftopnya sebenarnya, nggak tahu bayar berapa. Jadi that's your call mau naik atau enggak. Ini dia suasananya. Dan tips biar aman, kalau kalian ke Duomo jangan lama-lama berdiri di satu titik atau di posisi yang sama. Kalian harus muter. Karena sekali lagi ini tuh banyak modus di sini, jadi kayak Eiffel gitulah. Jadi banyak ditargetin sama sindikat pickpocket. Nah ini metronya Duomo yang ada logo M. Nah kalian bisa turun di sini dari stasiun manapun. Kalau dalam kota nanti keluar deh langsung lihat pemandangan Duomo. Meskipun polisi di sini banyak, hampir di tiap sisi ada polisi. Tulisannya Polizia. Tapi nggak berarti juga sindikat pickpocketnya ini juga lebih canggih lagi mainnya. Mereka nggak takut. Kayak gitu. Kenapa saya berdiri di sini? Karena di sini adem. Dari matahari maksudnya. Kalau suhu udaranya juga masih dingin, sekitar 10-12 derajat. Kalau sudah masuk bulan Oktober pertengahan sama akhir-akhir, matahari itu udah jarang sekali kita temuin. Jadi mumpung masih ada matahari, jemur-jemur badan dulu karena nanti sampai akhir Oktober bulan ini tuh masih keliling Eropa, jadi bakal dapat winternya juga, meskipun nggak sedingin winternya Desember, November, dan Januari, Februari. Jadi penasaran sama hotel yang ada di dalam kompleks Duomo ini, shopping mall-nya. Pernah lihat salah satu influencer itu, dia breakfastnya di balkoni, terus view-nya itu mall-nya Duomo ini. Ini namanya Duomo Shopping Mall. Jadi bersebelahan tepat di Milano Cathedral atau disebut dengan Duomo. Di tengah itu ada Prada. Kenapa Prada? Karena Prada itu adalah salah satu high-end brand fashion yang berasal dari Milan langsung. Jadi di sini ada Prada dan itemnya juga nggak sembarangan. Jadi selected item gitu. Terus di sebelah ini ada Louis Vuitton, ada Fendi, ada Moncler, ada Montblanc, ada Tots, Dior, ya gitu-gitulah. Ini dia kita lagi di tengah Duomo Shopping Mall. Di sini sebenarnya banyak banget influencer, khususnya yang fashion influencer, karena Milan sekali lagi adalah semacam kayak holy city-nya untuk orang-orang yang suka sama fashion. Dan suka bikin insecure karena orang-orang di sini itu yang datang emang kiblatnya tuh fashion gitu. Jadi keren-keren banget. Rasanya pengen pulang kalau ketemu sama fashion influencer gitu ya. Jadi insecure. Ini dia di belakang, samping, semuanya. Lihat. Di tengah itu ada lubang, kemudian mereka itu mutarin kaki, tapi nggak tahu ini yang mereka percayain apa, nggak tahu deh. Coba saya mau tanya orang kenapa mereka muter-muter dengan kakinya seperti itu. Dan ini persis banget di tengah. Dan orang bergantian.
selesai mandi, selesai edit video, tapi lagi download masih, mungkin karena durasi videonya itu agak lama, 30-an menit lebih. Ini tumben lagi baru upload dan ngedit video terlama setelah video Spanyol. Habis itu durasinya kan cuma kayak 5-10 menit maksimal. Nah, yang video transit di Singapura 10 jam 30-an menit. Jadi semoga puas nontonnya. Belum bisa diupload karena lagi download dulu ke Mac-nya, baru bisa upload ke YouTube maksudnya. Jadi kita nih, tadi gua tuh agak nungguin lama, sampai mau keluar pun juga belum selesai editannya. Jadi kalau nungguin itu bisa kelaparan. Karena tadi cuma makan croissant 2, ya memang besar sih croissantnya. Jadi ini sekarang udah jam 18.25, mau cari makan malam sekalian. Terus mau lihat view-nya Duomo juga di malam hari. Kayak gitu. Ini sekarang sudah mulai lebih dingin lagi suhunya karena sudah malam ya. Oke, kita jalan dulu cari makan. Ikutin terus. Say hi. 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 Thank you. Welcome. Ini giliran mau makan, jalan-jalan, muter-muter, belum nemu satu kafe pun yang buka. Ada beberapa tadi lewatin tapi udah tutup. Tapi pas siang tadi jalan, kiri kanan udah kafe, restoran aja. Nah sekarang ini banyak yang tutup. Kita nyari dulu. Jadi ini lagi quick eating time aja. Lagi mau makan pizza Itali. Terus ini cuman kayak berdiri doang di depan kafenya gitu. Ini masih deketan banget sama Duomo. Ini kayak udah ke belakang itu udah Duomo. Biar cepet-cepet aja makan pizza dulu. Nanti lihat kalau masih lapar kita makan lagi aja. Oke. Lagi dipanasin pizzanya, pesennya yang margarita. Dan katanya di sini juara pizzanya. Jadi namanya adalah Farini Venezia Pizza. Yang ke Milan cobain deh, cari ini pizzanya lumayan. Kita balik lagi ke sini karena malam lebih bagus kayaknya dengan lampu-lampunya. Masih di Duomo Shopping Mall. Kita udah selesai makan dan ini adalah spot terakhir kita sebelum balik ke hotel. Jadi segitu dulu lah malam ini ya, hari ini. Hari pertama di Milan, sampai ketemu besok. Terima kasih yang sudah nonton Traveling with Head. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Share juga ke teman-temannya. Jadi selamat malam dari kota Milan, sampai ketemu besok pagi masih di Milan di hari kedua. Bye bye.